the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2784. Kakek, Tuan Gusnadi akan segera datang. Aku akan menyambutnya di luar. Jensen mengubah topik pembicaraan. Lupakan saja, saya sendiri yang akan menyambut Tuan Gusnadi. Tetua Dakles berkata sambil berpikir. Dia sangat menghargai kesempatan untuk bekerja sama dengan grup Bio Farma. Selain itu, Iwan adalah seorang praktisi bela diri muda yang berhasil mencapai tahap yang muna. Dengan demikian, langit adalah batasan bagi Iwan dan kekuatannya memberikan status yang menyaingi Tetua Dakles. Untuk menunjukkan betapa mereka menghargai kesempatan ini, Tetua Dakles memutuskan untuk menyambut Iwan. Mengingat statusnya sebagai kepala keluarga, yang lain harus mengikutinya. Gendis tadinya enggan melakukannya, tetapi hanya bisa mengikuti Tetua Dakles di luar untuk menyambut Iwan. Dengan itu, kelompok itu meninggalkan aula dan melangkah keluar kediaman. Di gerbang rumah keluarga Dakles, Iwan tiba di alamat yang diberikan Jensen dan menemukan keluarga Dakles menunggu setelah keluar dari mobil. Iwan lalu melangkah menuju keluarga Dakles. "Selamat datang Tuan Gusnadi." Tetua Dakles tersenyum ketika dia menyambut Iwan. "Tetua Dakles, maaf saya datang terlambat. Anda pasti sudah menunggu beberapa saat." Iwan tersenyum meminta maaf. "Tidak apa-apa." Tetua Dakles tersenyum. Sebelum dia bisa berkata apa-apa lagi, suara merdu Gendis meninggi. "Setidaknya kamu sadar kalau kamu terlambat. Senang sekali kamu menyadarinya." Dia mengejek. Yah, Iwan merasa sedikit canggung tetapi tidak bisa berdebat dengannya. "Gendis, jangan kasar." Tetua Dakles meliriknya dengan tidak senang dan mengalihkan perhatiannya kembali ke Iwan. "Tuan Gusnadi, izinkan saya memperkenalkan cucu perempuan saya, namanya Gendis. Ini adalah kedua orang tuanya." "Halo Tuan Dakles." Iwan mengangguk dan menyapa mereka masing-masing dengan sopan. "Tuan Gusnadi, kami sudah banyak mendengar tentang Anda. Senang sekali." Orang tua Gendis pun menanggapi dengan sopan. Awalnya Gendis berasumsi bahwa Iwan adalah pria yang licik, hina dan mempunyai kesan buruk padanya. Namun Iwan terlihat sopan dan sama sekali tidak sombong. Bukan itu yang dia harapkan. Oleh karena itu, dia sedikit berubah pikiran tentang Iwan. Tetap saja Gendis tetap tidak senang karena Iwan tidak muncul tepat waktu. "Tuan Gusnadi, ayo pergi. Saya sudah menyiapkan pesta, jadi mari kita bicara di dalam." Tetua Dakles memotong dan mengundang Iwan masuk. Kelompok itu lalu masuk ke dalam rumah dan memasuki aula. Di bawah kepemimpinan Tetua Dakles, yang lain mengambil tempat duduk masing-masing, memindai hamparan mewah di hadapannya. Iwan membuka mulutnya dengan ragu-ragu. Tetua Dakles, dia sudah memutuskan untuk bekerja sama dengan keluarga Morrison dan seharusnya memberitahu Tetua Dakles tentang hal ini sebelum pergi. Namun Tetua Dakles tidak hanya menyambutnya di luar rumah secara langsung, namun dia juga menyiapkan pesta besar untuk melayaninya. Melihat betapa tulusnya keluarga Dakles, Iwan tidak dapat menemukan kata-kata. Bab 2785. "Tuan Gusnadi, ada apa? Apakah Anda ada sesuatu yang ingin Anda katakan?" Tetua Dakles bertanya dengan bingung. Yah, dengan ekspresi gelisah, Iwan pun terdiam. Dia tahu bahwa keluarga Dakles ingin bekerja dengan grup Bio Farma dan dia menerima undangan keluarga Dakles karena dia tadinya bermaksud untuk bekerja sama dengan mereka. Namun Iwan berubah pikiran pada saat-saat terakhir dan ini pasti kejam bagi keluarga Dakles. Tetap saja dia harus memberitahu Tetua Dakles tentang kebenaran pada satu titik karena dia tidak punya pilihan lain. Dengan pemikiran itu, dia berhenti ragu-ragu. Tetua Dakles tentang kemitraan dengan grup Bio Farma. "Dengan sangat menyesal, saya beritahu Anda bahwa saya telah mencapai kesepakatan dengan Tuan Hugo. Oleh karena itu, saya tidak dapat bekerja sama dengan keluarga Dakles. Mohon maafkan saya," desahnya. Iwan hanya perlu bekerja dengan satu keluarga untuk mendirikan cabang grup Bio Farma di wilayah barat, dan karena dia telah memutuskan untuk bekerja sama dengan keluarga Morrison, dia tidak bisa bermitra dengan keluarga Dakles.
Selain grup Bio Farma, Mustika Ratu Group juga berada di bawah namanya. Namun Mustika Ratu Group berbeda dibandingkan dengan grup Bio Farma. Pil alkimia yang dijual oleh grup Bio Farma memiliki potensi besar karena mereka mempengaruhi dunia praktisi bela diri. Ini berarti banyak praktisi bela diri dan kelompok preman mungkin akan mengincar grup Bio Farma. Iwan tidak bisa tinggal di wilayah barat selamanya, dan untuk memastikan keamanan cabang, Iwan perlu bekerja sama dengan keluarga yang kuat untuk langkah-langkah keamanan. Sedangkan untuk Mustika Ratu Group berbeda. Meskipun keuntungannya juga sangat besar, itu hanyalah sebuah perusahaan kosmetik yang tidak mempengaruhi komunitas praktisi bela diri. Dalam keadaan normal, praktisi bela diri tidak akan mengincarnya. Makanya Iwan tidak membutuhkan partner di wilayah barat. Jika tidak, dia akan mempertimbangkan untuk membentuk kemitraan antara Mustika Ratu Group dengan keluarga Dakles. Sayangnya hal itu tidak diperlukan bagi Mustika Ratu Group dan dia hanya bisa berlogika kepada mereka. Apa Tuan Gusnadi sudah menjalin kemitraan dengan keluarga Morrison? Bagaimana itu bisa terjadi? Tetua Dakles terguncang dan membeku. Dia awalnya berpikir bahwa Iwan lebih suka untuk bekerja sama dengan keluarga Dakles karena Iwan telah setuju untuk berkunjung. Dan dia sepenuhnya siap untuk bernegosiasi yang akan datang, dan membuatnya bingung. Iwan tiba-tiba berubah pikiran dan memutuskan untuk bekerja sama dengan keluarga Morrison. Ini benar-benar membuatnya lengah dan hatinya langsung tenggelam. Tentu saja yang lain juga merasakan hal yang sama. Karena Iwan telah setuju untuk berkunjung, mereka semua tadinya berpikir bahwa mereka hampir pasti mendapatkan kesepakatan. Sayangnya keluarga Morrison berhasil merebut kesepakatan itu dan mereka semua terkejut. Bab 2786. Iwan Gusnadi, kan kamu telah berjanji untuk menjadi tamu kami di sini, jadi bagaimana kamu bisa mengingkari janjimu dan memutuskan untuk bekerja sama dengan keluarga Morrison? Kamu sangat tercela. Gendis tersentak dan menantang dengan marah. Dia merasakan hal yang sama seperti yang lainnya. Dari sudut pandangnya, Iwan memilih keluarga Dakles sebagai mitranya dengan menerima undangan mereka. Setidaknya keluarga Dakles seharusnya diuntungkan. Namun Iwan telah mencapai kesepakatan dengan keluarga Morrison di belakang mereka. Hal ini tidak hanya akan dianggap sebagai dia sedang mempermainkan keluarga Dakles, tetapi juga merupakan tindakan yang tercela jika dia melanggar kata-katanya. Tanpa menunggu tetua Dakles mengatakan apapun, Gendis kehilangan kendali dan membentak Iwan. Dia sekarang melihat Iwan sebagai pria tercela yang tanpa malu-malu mengingkari janjinya. Sudah cukup, Gendis, bagaimana kamu bisa begitu kasar? Tuan Gusnadi adalah tamu di sini. Bagaimana kamu bisa tidak menghormatinya seperti itu? Minta maaf padanya sekarang juga. Ekspresi tetua Dakles menjadi gelap. Meskipun dia kecewa dan tidak senang karena Iwan telah memutuskan untuk bekerja sama dengan keluarga Morrison, Iwan tidak pernah berjanji untuk bermitra dengan keluarga Dakles dan dia tidak mengingkari janji apapun. Sebagai ketua grup Bio Farma, Iwan berhak bermitra dengan siapapun yang diinginkannya dan keluarga Dakles tidak berhak ikut campur. Selain itu, masa depan Iwan penuh dengan kemungkinan mengingat betapa kuatnya dia sebagai seorang praktisi bela diri dan pengaruh pil alkimia terhadap praktisi bela diri. Keluarga Dakles harus berteman dengan sosok sekuat itu daripada menjadikannya musuh mereka. Tetua Dakles cukup bijaksana untuk menyadari hal itu. Bahkan jika Iwan tidak memilih untuk bekerja sama dengan keluarga Dakles, kali ini dia tidak melihat alasan untuk bertengkar dengan Iwan karena masalah sepele seperti itu. Gendis sebaliknya sudah bersikap tidak hormat terhadap Iwan sebelumnya. Sekarang dia bahkan menghina Iwan. Itu di luar batas dan dia akan menciptakan musuh yang kuat bagi keluarga Dakles jika dia membuat marah Iwan. Ini tidak akan menguntungkan keluarga Dakles. Oleh karena itu, tetua Dakles memastikan bahwa dia menegur Gendis dan meminta dia meminta maaf. Wajah Gendis memerah dan dia tidak berani berdebat dengan tetua Dakles. Namun Gendis sudah merasa yakin bahwa Iwan adalah pria yang licik, tercela dan enggan meminta maaf padanya. Tidak mungkin kakek, aku hanya mengatakan yang sebenarnya.
Aku tidak melakukan kesalahan apapun, jadi mengapa aku harus meminta maaf padanya? Dia menggertakkan gigi dan berkata dengan keras kepala. Dia tidak berani menghina Iwan lagi karena perkataan tetua Dakles, tetapi Gendis tidak akan pernah meminta maaf padanya. Kenapa kamu? Tetua Dakles merasa sangat marah. Saat dia hampir kehilangan kesabaran, Iwan tiba-tiba menghentikannya. Bab 2787. Tetua Dakles, harap tenang, ini memang salahku, jadi jangan marah pada Nona Dakles. Anda ada alasan bagiku untuk bermitra dengan keluarga Morrison dan aku tidak bermaksud mempermainkanmu. Mohon tolong maafkan aku. Iwan berkata minta maaf. Dasar munafik, kami tidak butuh permintaan maaf darimu. Untuk bermitra dengan Guru Bio Farma, kami menyambut Anda sebagai tamu terhormat kami, dan kakek bahkan telah menyiapkan ramuan spiritual tertinggi sebagai hadiah untukmu. Namun Anda mengingkari janji dan malah mencapai kesepakatan dengan keluarga Morrison. Bagaimana bisa? Gendis memelototi Iwan. Meskipun Iwan sopan dan bahkan membelanya agar dia tidak dihukum, dia sudah yakin bahwa Iwan adalah pria yang tercela dan muak padanya. Tentu saja dia tidak mau menerima tindakan kebaikannya dan tetap bersikap kasar padanya. Apa, Tetua Dakles? Anda mempersiapkan ramuan spiritual tertinggi? Benarkah? Iwan merasa terkejut meskipun wilayah barat memiliki persediaan tanaman herbal yang berlimpah. Tanaman spiritual tertinggi akan meningkatkan kekuatan para praktisi bela diri di tahap yang muna dan bahkan membantu mereka melewati masa sulit hambatan pelatihan mereka. Hari ini membuat tumbuhan spiritual tertinggi menjadi sangat langka dan berharga. Yang membuatnya bingung, Tetua Dakles sangat bersemangat untuk mengundangnya ke pesta dan bahkan berencana memberikan hadiah tertinggi, ramuan spiritual, sebagai hadiah. Hal ini sangat mengejutkan Iwan. Itu benar, kita beruntung tahun lalu dan menemukan ramuan spiritual tertinggi. Namanya ramuan Kaisar. Saya ingin memberikannya kepada Anda sebagai hadiah, tetapi saya rasa kita sudah terlambat satu langkah. Tetua Dakles tersenyum pahit. Meskipun ramuan spiritual tertinggi dapat membantu praktisi bela diri di tahap yang muna untuk melewati hambatan dalam pelatihan mereka, ada kekhawatiran mengenai kompatibilitasnya. Tergantung pada fisik dan metode praktisi bela diri dalam metode mereka. Dalam keadaan normal, praktisi bela diri hanya dapat menggunakan ramuan yang sesuai dengan fisik mereka untuk memaksimalkan efeknya. Sebagai pemimpin keluarga Dakles, Tetua Dakles telah lama mencapai tahap menengah yang muna dan tidak jauh lagi mencapai tahap akhir yang muna. Ketika mereka pertama kali memperoleh ramuan Kaisar, pemikiran pertamanya adalah pergi ke tahap akhir yang muna dengan ramuan itu. Sayangnya ramuan Kaisar adalah ramuan ringan tanpa khasiat khusus, sedangkan metode yang dilatih keluarga Dakles adalah metode cahaya. Ini berarti ramuan Kaisar tidak cocok dengannya. Jika dia tetap menggunakannya, kekuatannya akan ditingkatkan, tetapi tidak mungkin untuk mencapai level kekuatan berikutnya dengan ramuan itu. Oleh karena itu, untuk mencegah pemborosan ramuan berharga tersebut, dia menyimpannya untuk lain waktu. Sampai sekarang, ramuan itu belum berguna. Guru Bio Farma menjual pil alkimia dan membutuhkan pasokan jamu langka dalam jumlah besar untuk itu. Semakin langka tumbuhan ini, semakin baik pula. Tetua Dakles berasumsi bahwa ramuan Kaisar akan berguna bagi Iwan. Jadi dia mengambilnya untuk diberikan sebagai hadiah, berharap ini akan mengamankan kesepakatan dengan Guru Bio Farma. Sayangnya, keluarga Morrison mendahului mereka sebelum mereka bisa berbuat apapun. Jadi semua persiapannya sia-sia.